وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Apakah satu janin hewan kurban menjadi halal ketika ini sudah disembelih? Para ulama menerangkan bahwa kondisi janin hewan saat ini disembelih ada dua. Pertama, jika janin tersebut sudah mati, maka secara status janin tersebut sudah disembelih secara syar'i dengan sembelih induknya, artinya statusnya halal dikonsumsi. Jadi janinnya itu belum apa ya istilahnya, belum obah itu loh, belum yang sifatnya bisa berdiri sendiri, jadi begitu dipotong jebret itu keluar itu ya lemes gitu loh sebagai hewan, tapi bukan busuk di perut, bukan, masih hidup dapat nutrisi ibunya tapi belum bisa ngadeg gitu. Ya itu ya berarti bisa dikonsumsi. Ya, berdasarkan hadis zakatul janin maaf, zakatu ummihi, penyembelihan janin dengan menyembelih induknya. Jadi kata ibu buat binatang dan ibu buat manusia sama, ummihi, Kedua, janinnya masih dalam kondisi hidup. Jadi begitu disembelih, dibuka itu nih kantong kantong rahime, bisa berdiri tuh hewan. Dengan demikian maka janin tersebut harus sembelih karena halnya daging hewan yang masih hidup adalah dengan cara disembelih. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Jadi hewannya harus pegang, potong sekalian. Jadi yang lahir itu harus potong, yang kemudian pas ibunya dipotong kok dia hidup juga harus disembelih. Ilmu loh ini. Faedah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lahumul ajinnati ghairu mahmudatin li lihtiqani adami fiha walaisat biharamin. Daging janin hewan tidak bagus dikarenakan tertahannya darah pada tubuhnya meski statusnya tidak. Jadi Ibnu Qayyim ini berpendapat kurang bagus daging janin ini. Wong Cina pendapatnya bagus, tidak perlu janin menungso, makanya mereka makan itu. Cina sana di negara di sana. Oleh sebab itu, jauh sebelum masa beliau, para ulama telah menganjurkan agar tetap menyembelih janin hewan yang didapati dalam keadaan sudah sembelih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza nuhirat an-naqatu," kalau kita menyembelih atau mengorbankan unta, wa zakatu ma fi batniha fi zakatiha, maka janin yang ada di dalam perutnya sudah diwakili dengan disembelihnya induknya. Jika kana qatama halquhu wa nabata sa'ruhu, yaitu jika sudah sempurna khalquhu penciptaannya dan sudah tumbuh bulunya. Fa idza kharaja min batni ummihi dhubiha hatta yakhruja min jawfiha. Tapi kalau kemudian dia bisa keluar dari perut ibunya dalam artian hidup jalan, maka kita sembelih lagi. Jadi kalau nggak bisa hidup, artinya lemas tadi, maka itu bisa tinggal di bedeti gitu. Tapi kalau kemudian dia masih hidup, ubah-ubah dibeleh lebih baik. Karena tadi loh perkataan Ibnu Qayyim tadi bahwasanya ini luhumul ajinnati ghairu mahmudah. Daging janin itu kurang baik li ihtiqani adami fiha, karena di dalamnya ada darah. Jadi darah itu harus dikeluarkan dulu. Makanya penyembelihan itu kan dalam rangka membuang darahnya. Darah sudah terus keluar bersih dan baru kemudian dipedet. Beda sama orang-orang kafir. Orang kafir tuh bos beleh anjing gitu kan, terus anjingnya dagingnya pecel-pecel, darahnya tampung, darahnya cemplungnya tinggal godok dagingnya itu. Menurut mereka itu enak. Ya mungkin secara rasa enak, tapi secara kesehatan, secara kebersihan juga bersih, karena yang namanya darah itu membawa sari-sari panganan sekaligus membawa kotoran. Kayak kamu lihat fast food itu, kan orangnya kan ada yang keluar minyaknya, ada yang keluar macam-macam gitu kan. Itu kan nggak semua darah itu baik. Allah taala.